Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran sosiologi tentang sejarah sosiologi dan fokus kajian sosiologi. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu menjelaskan sejarah sosiologi. Dan yang kedua, memahami sosiologi dan fokus kajian sosiologi. Mari kita berimajinasi tentang cara belajar sosiologi. Oke teman-teman, mari kita bayangkan ya sama-sama bahwa teman-teman itu menjadi salah satu penumpang di sebuah kapal yang berisi 100 orang penumpang. Lalu kapal tersebut itu terdampar di sebuah pulau tanpa penghuni. Latar belakang penumpang kapal tersebut sangatlah beragam karena berasal dari daerah yang berbeda-beda. Kemudian persediaan bahan makan itu sangatlah terbatas. Dan kapal terdampar tersebut akibat dari cuaca buruk yang menghancurkan navigasi serta peralatan komunikasi. Tentunya untuk bertahan hidup, kalian harus bisa berkomunikasi dan bekerja sama, bukan? Nah, begitulah cara belajar sosiologi. Berawal dari suatu masalah, mengkaji suatu masalah di masyarakat. Seperti itu. Sebelum kita mempelajari sosiologi lebih mendalam, mari kita awali dengan mempelajari sejarah dari sosiologi itu sendiri. Nah, sosiologi itu lahir dan berkembang di Eropa pada abad 18 dan 19. Didasari oleh adanya guncangan sosial akibat dari efek revolusi industri dan revolusi Prancis. Efek dari revolusi industri dan revolusi Prancis mengakibatkan banyak terjadinya eksploitasi tenaga kerja, urbanisasi, kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Melihat berbagai fenomena yang terjadi, terdapat salah seorang filsuf asal Prancis yang mengkaji hal tersebut, yang kita kenal dengan nama Bapak Auguste Comte. Dia dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Nah, beliau mengartikan sosiologi berasal dari dua bahasa. Yang pertama bahasa Romawi dan yang kedua bahasa Yunani. Bahasa Romawi itu sosius yang artinya kawan dan bahasa Yunani logos yang berarti bicara. Artinya sosiologi itu berbicara mengenai masyarakat. Di tempat waktu yang lain, pada abad 14 di Tunis, ada seorang sejarawan bernama Ibnu Khaldun ternyata sudah mengkaji tentang masyarakat. Beliau juga dapat dikatakan sebagai bapak sosiologi. Beliau membuat buku yang berjudul Muqaddimah, yang di dalamnya itu membahas tentang masyarakat yang menetap dan suku-suku yang nomaden atau hidup dengan berpindah-pindah tempat di Afrika Utara. Oke teman-teman, tadi kita udah belajar mengenai sejarah sosiologi ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai fokus kajian sosiologi. Apa aja sih yang menjadi fokus kajian sosiologi? Itu terdiri dari 13 macam. Di antaranya yang pertama ada sosialisasi, yang kedua kelompok sosial, yang ketiga hubungan antar kelompok, yang keempat penduduk, yang kelima konformitas dan penyimpangan, yang keenam interaksi sosial dan tindakan sosial. Yang ketujuh ada perubahan sosial, yang kedelapan ada kajian kolektif dan gerakan sosial, yang kesembilan ada norma dan lembaga sosial, yang kesepuluh ada kebudayaan, yang kesebelas ada struktur sosial, yang kedua belas ada kesejahteraan dan kemiskinan, dan yang ketiga belas ada perilaku kolektif dan gerakan sosial. Baik teman-teman, alhamdulillah materi mengenai sejarah sosiologi dan fokus kajian sosiologi telah selesai. Tugasnya yaitu silakan teman-teman membuat mind map mengenai sejarah sosiologi. Dan silakan teman-teman upload ke Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.